Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak yang soleh dan soleha, bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran PAI ya atau PABP untuk kelas 4 SD. Penggunaan buku sebagai rujukan adalah Senang Belajar Agama Islam dan Budi Pekerti, penerbit Erlangga. Bagaimana kabar antum sekalian? Mudah-mudahan sehat dan afiah ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan setiap harinya meskipun Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita dengan pandemi ya corona ini gitu ya atau Covid-19 ini. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, untuk pembelajaran PAI kali ini adalah masih melanjutkan tentang salat ya, bagian kelima, yaitu tentang hikmah salat yang pertama. Ya. Bab ke-10 yaitu tentang salat bagian yang kelima. Ya, subjudulnya adalah hikmah salat bagian pertama. Anak-anak, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian doa belajar bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاه يا عليم. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, materi kali ini itu tentang hikmah salat. Bagaimana selanjutnya tentang hikmah salat? Mari dengarkan pemaparan selanjutnya. Anak-anak, hikmah salat itu yang pertama adalah memberikan ketenangan di dalam hati. Salat merupakan sumber kebahagiaan jiwa-jiwa kaum mukminin, ya, jiwa-jiwa orang yang beriman, dan menjadi penyejuk pandangan, sumber ketenangan mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ju'ilat qurratu aini fis shalah." Penyejuk mataku, maksudnya penenang hatiku itu ada pada salat. Bahkan pernah menyampaikan kepada Bilal, Rasulullah SAW menyampaikan, "Wahai Bilal, ya Bilal, arihni bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkanlah aku dengan salat. Nabi mensejajarkan salat dengan istirahat karena salat itu adalah beristirahat dari memikirkan dunia, beristirahat dari segala hiruk pikuk dunia, segala kesusahan dunia, mengadukan seluruh masalah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta solusi dan pemecahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat arihni bis shalah. Ya, Rasulullah SAW saja menjadikan salat itu sebagai istirahat, penenang jiwa dan raganya. Ya, ini catatan bagi kita bahwa kita pun harus bisa menjadikan salat itu sebagai sumber ketenangan bagi hati kita. Selanjutnya, hikmah salat yang kedua adalah mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus, menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak akan berpindah daripadanya. Ini menginformasikan kepada kita, mereka yang berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya adalah, balasannya adalah surga. Bahkan tidak tanggung-tanggung, surganya adalah surga yang tertinggi, level tertinggi, yaitu surga Firdaus. Seperti di dalam surat yang lain, yaitu surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang berbahagia itu? Langsung disambung ayat keduanya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang dalam mengerjakan salatnya khashi'un, khusyuk. Kemudian di ayat selanjutnya, ya, masih menceritakan tentang salat, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya. Dan sampai ke bawah kemudian tentang salat, walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Dan mereka yang terhadap salat-salat yang ditugaskan dan diwajibkan kepada mereka, yuhafizun, mereka menjaga salatnya, tidak pernah meninggalkannya, senantiasa mengerjakannya dengan baik dan sempurna. Itu. Jadi maka mereka ulaika humul warithun, maka mereka akan mendapatkan ganjaran. Alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka akan mendapatkan surga Firdaus khalidina fiha. Wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Ini adalah tentang mereka yang mengerjakan salat mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, anak-anak yang soleh, menyehatkan jasmani, ya, menyehatkan jasmani dan rohani. Coba perhatikan, salat adalah alternatif relaksasi yang efektif. Jadi relaksasi itu agar badan kita bisa tenang, gitu ya. Menurut penelitian, salat adalah di antara hal yang dapat menyempurnakan tidur. Jadi mereka yang sholatnya baik, atau kemudian mereka yang suka terbiasa sholat di awal waktu, bahkan menambah sholat-sholat nafilah seperti sholat tahajud atau qiyamul lail, maka kualitas tidur mereka itu bukan terganggu, malah sebaliknya kualitas mereka tidur dengan sempurna atau memiliki kualitas tidur yang baik. Kemudian salat adalah kebiasaan paling baik yang sampai sekarang diakui mampu menenangkan urat-urat saraf dan memberikan ketentraman pada jiwa. Kalau di agama yang lain, mungkin ada yang dikenal namanya meditation. Kemudian ada yang namanya yoga dan yang lain sebagainya. Tetapi di dalam Islam, cukup melaksanakan sholat itu saja sudah bisa dan mampu memberikan ketenangan bagi urat-urat syaraf, ya, bahkan juga ketenangan kepada jiwa, ya, kepada jiwa. Kemudian yang kedua, bahkan sholat tidak hanya menyembuhkan penyakit hati, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ketika beliau sakit perut. Nabi SAW menyampaikan, bersabda, bangkit dan sholatlah, kepada Abu Hurairah, karena sesungguhnya sholat itu ada pengobatan dalam sholat. Ya, jadi sholat itu bisa jadi sumber pengobatan. Maka hasil penelitian Herbert Benson, ahli penyakit dalam dari Universitas Harvard, menunjukkan bahwa respon relaksasi bermanfaat bagi penyembuhan penyakit dan peningkatan kesehatan. Ia mengatakan respon relaksasi dapat dirasakan pada saat sholat. Jadi betul luar biasa sholat itu. Ya, mereka yang melaksanakan sholat dengan baik dan benar, menyempurnakan sholatnya,
maka dia bisa menyehatkan jasmani dan rohaninya. Karena itu tidak begitu jauh dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya sabar dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Banyak orang yang meminta kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta sembuh, tetapi ternyata Allah berikan solusinya, yaitu kalau ingin sembuh, kerjakan sholat dengan baik dan bersabarlah, maka insya Allah Allah berikan yang namanya kesembuhan. Dan minta apapun, dilapangkan rizki, minta diperbaiki nasib dan lain sebagainya pun, itu minta pertolongannya dengan dua hal. Satu, bersabar, dan dengan sholat. Maka sholat itu penting, ya, bisa menyehatkan jasmani dan rohani. Anak-anak yang soleh dan soleha, selanjutnya dari hikmah sholat adalah yang keempat adalah lebih dekat dengan Allah. Ya, lebih dekat dengan Allah. Mereka yang rajin sholat sunnah tahajud, ya, mereka senantiasa bangun malam untuk sholat sunnah tahajud, akan mendapatkan keutamaan dekat dengan Allah. Kenapa bisa dekat dengan Allah? Berdasarkan sabda Nabi pernah bersabda, pada tiap malam Tuhan kami, Rabbuna, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, turun ke langit dunia. Jadi Allah itu turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Maksud turun ke sepertiga malam terakhir itu bahwa Allah bukan turun seperti makhluk, ya, malaikat turun ke bumi gitu, ya, seperti hujan turun gitu, bukan. Tapi maksudnya zala di situ turun, maksudnya Allah memperhatikan hamba-hambanya pada waktu yang disebutkan tadi, yaitu pada tiap malam, yaitu ketika sepertiga malam akhir. Sepertiga malam akhir itu kan malam dibagi tiga. Ada yang sepertiga malam pertama, sepertiga tengah malam, ada sepertiga akhir malam. Nah, sepertiga akhir malam itu antara jam 2 sampai jam setengah 4 lah. Ya, jam 2 atau jam setengah 2 sampai jam setengah 4. Itu Allah Subhanahu wa taala hadir dan memperhatikan dengan perhatian yang betul-betul, ya, di sepertiga malam akhir itu. Kemudian Allah berfirman, barang siapa yang menyeruku, aku akan perkenankan seruannya. Jadi dia berdoa kepada Allah, maka akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barang siapa yang meminta kepadaku, aku perkenankan permintaannya. Jadi kalau dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu untuk urusan akhirat ataupun untuk urusan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Jadi mengabulkan, minta ini, minta itu, Allah kabulkan. Meskipun kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Bisa jadi Allah kemudian menggantinya dengan keinginan atau dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita inginkan. Karena kita kan tidak pernah tahu apa yang lebih baik daripada apa yang kemudian ditentukan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir, dan barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, pasti aku akan ampuni. Makanya ciri-ciri orang-orang yang baik itu, gitu ya, orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yastaghfirina bil ashar. Mereka yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahar. Waktu sahar itu adalah waktu yang sangat mepet antara waktu akhir malam sampai waktu subuh, sekitar 15 sampai 30 menit. Mereka menggunakannya untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala perkenankan berikan ampunan kepada mereka. Hadis ini adalah hadis Bukhari Muslim. Itu mereka yang sholat, rajin sholat, bahkan mengerjakan sholat nafilah seperti sholat tahajud, maka betullah apa yang disampaikan, Allah Subhanahu wa taala dekat dengannya. Kalau sudah menjadi orang yang didekati oleh Allah, maka barang siapa yang mendekat kepada Allah satu depak, maka Allah Subhanahu wa taala mendekat satu hasta. Kemudian barang siapa yang mendekat satu hasta, Allah lebih dekat kepada kita satu jengkal.
Kemudian barang siapa yang mendekat kepada Allah 1 jengkal, maka Allah lebih dekat daripada urat leher kita. Ya, min hablil warid, lebih dekat dari urat leher kita. Oleh karena itu, dekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak melaksanakan salat. Kemudian anak-anak yang soleh-solehah, lanjutnya adalah 5. Dapat mencegah perbuatan keji, mungkar dan tercela. Hal ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tentu kalau salat ini dikerjakan dengan sempurna. Tetapi jika sholat tidak dikerjakan secara optimal dan maksimal, maka sholat tidak akan bermanfaat apa-apa. Ibnu Mas'ud menyampaikan, sholat tidaklah bermanfaat kecuali jika sholat tersebut membuat seseorang menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan sholat ia taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sholatnya akan mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian Al-Hasan menyampaikan, barang siapa yang melaksanakan sholat, lantas sholat tersebut tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka ia hanya akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran ahli sholat tapi korupsi, ahli sholat tapi mencuri, ahli sholat tapi berbuat buruk kepada tetangganya, ahli sholat tetapi pemarah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, anak-anak yang luar biasa, itu adalah bagian dari hikmah sholat. Ya. Baik, anak-anak yang soleh dan solehah, tugas untuk antum sekalian adalah sebutkan 10 nama sholat sunnah yang antum ketahui. Ya, baiklah, itu saja yang bisa Pak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.